tidaklah dapat kita membolak-balikkan seperti telapak tangan kita. Akan tetapi perlu proses. Proses apa itu? Proses pendekatan kepada masyarakat, kepada kelompok. Oleh karena itu kita harus mengetahui siapa-siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Allah sampaikan, Allah ciptakan kita bersama-sama di sini, yang hadir di sini makhluknya berbeda-beda, tentunya untuk dita'aruf, untuk saling mengenal. Si A wataknya seperti ini, si B wataknya seperti ini, si C wataknya seperti ini, si D wataknya seperti ini. Dan ini sudah sunatullah. Terjadinya perbedaan pendapat yang seperti ini, terjadinya perbedaan pemikiran seperti ini. Oleh karena itu, untuk menyatukan suatu kelompok pemikiran tersebut, perlu adanya musyawarah bersama, yaitu saling menghargai, tidak mengedepankan ego dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ilmu kita bertambah, supaya kekuatan kita bertambah menjadi power yang besar. Kalau hanya Pak Rolis yang melakukan yang seperti ini sendirian, saya yakin tentu tidak akan terjadi dan tidak akan berdiri sampai di sini. Kenapa bisa berdiri? Karena ada masyarakat yang ada di sana, kelompok yang ada di sana. Ya, oleh karena itu untuk warga RT 09 kita sama-sama kasih aplaus. Bapak-bapak sekalian, oleh karena itulah Allah ciptakan kita tentu ya, berbeda-beda pemikiran seperti itu, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda dari kabilahnya, berbeda-beda backgroundnya. Tujuannya itu supaya kita bisa mendapatkan ilmu dari si A, dan si B, dan si C. Begitu juga perbedaan pendapat ini bukan hanya terjadi pada masa kita sekarang. Pemikiran berbeda bukan terjadi pada masa sekarang. Di zaman Rasulullah pun seperti itu. Dan ini merupakan contoh bagi kita. Andai kita dapat menyatukan pemikiran kita yang berbeda-beda dan tidak mengedepankan ego, maka insya Allah keamanan di sana akan terjalin, persaudaraan kita akan terjalin, dan semua kita akan menjadi kuat. Bapak Ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada sejarah di zaman Rasulullah SAW, di sana terdapat Abu Bakar yang tua, lembut hatinya, santun ngomongnya, anaknya baik, bahkan anaknya mendekati anaknya Rasulullah. Ada juga Umar bin Khattab yang wataknya keras, dikit-dikit ngapa, dikit-dikit ngoco, dikit-dikit ngangani. Umar bin Khattab ini memang backgroundnya preman. Bapak Ibu sekalian, memang wataknya seperti itu. Tak pasak jadi ngomong dikit-dikit nak nangan, dikit-dikit nak apa, ada usaha dikit nak derajat. Itu Umar bin Khattab. Memang jawara di masa itu. Kalau suatu riwayat Umar bin Khattab ini selalu mengadakan yaitu pertandingan, kalau kita tuh smackdown, tinju bebas, dapat karain, pecah berdarah macam itu. Bertinju bulat itu tidak pernah kalah, Pak. Sorry. Tegak dari pasal 16 siapa lagi? Ditunggunya nih, siapa yang melawan dia? Tak ada yang berani melawan. Yang penasaran mana Umar bin Khattab? Coba aku ngetes. Kalah. Saking melawannya. Badan besar, berbentuk-bentuk, badan fitness cantik pada masa itu. Besar, tinggi, kali ngocok, melayang gitu. Aman kita ngocoknya sekali, pacak lanting ke pasal 16-an. Saking hebatnya. Nah Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab ini wataknya keras. Kalau di zaman sekarang ini, kira-kira siapa lah kira-kira? Pak Rolis lah kamu. ET09 ini lah, dikit-dikit nak nangani, dikit-dikit nak nerajangi. Ya? Tapi itu dulu, sebelum beliau jadi murid aku. Insya Allah tak akan terjadi lagi. Sama masa itu dulu, masa aku nerajangi. Jadi caranya harus berubah. Meskipun uangnya kasar, wataknya kasar, mukanya seram, tetapi ya tetap dicintai Allah kalau hatinya lembut. Tak apa
mampu dia melawan, tidak mampu dia kasar, tetapi hatinya lembut, tetapi hatinya baik. Dia melawan tapi suka menolong uang, dia melawan tapi suka membela uang, membela yang benar. Pak Rali Pak Rali. Kalau dulu hobi ibaratnya nyari bini, kalau sekarang berubah lagi hobi nyari bini. Kalau masih juga nak kita rukyah, itu baca ayat-ayat Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, insya Allah setannya lari. Kalau tak lari juga, kita bacakan air minum, kita kasihkan minum ke dia. Masih tak lari juga, bacakan ayat kursi di air, mandi di badan. Masih tak berubah juga, berarti memang dari sana nyola setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama perlu kita tanamkan ini yaitu rasa cinta. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan harus menimbulkan rasa cinta kepada orang-orang yang soleh, itu yang pertama. Orang-orang yang baik. Kenapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya 1400 tahun yang lamanya hidup sampai saat ini dikenal oleh kita. Kita tidak pernah mengenal lihat dukanya, kita tidak pernah melihat keluarganya, kita tidak tahu anaknya seperti apa, kita tidak pernah hidup di zamannya. Tetapi kenapa kita mencintai Rasulullah? Kenapa kita mencintai sahabat-sahabatnya? Kenapa? Karena ada rasa cinta, yaitu karena Allah. Cinta karena Allah inilah yang menyatukan kita. Inilah yang mengangkat derajat kita, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Maka kalau kita mati sekarang, 1000 tahun lamanya nanti, insya Allah anak kita akan menang kita, Bapak Ibu sekalian. Akan mendoakan kita. Apalagi kalau kita mempunyai kekuatan untuk membela agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian pemimpin, gunakan kekuasaan kalian untuk membela agama Allah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti yang dilakukan oleh Pak Roli sini. Mukanya baik senang tapi hatinya bermanfaat. Maka kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Aku memang tidak pernah terjenguk di masjid, tapi aku sholat di rumah. Jadilah alhamdulillah untuk sementara. Memang jangan sholat di rumah terus sekali masjid. Ya. Aku tidak pernah tampak baik di mata uang, tapi diam-diam aku bersedekah bermanfaat untuk uang. Ketika menjadi pemimpin, dia bentuk kegiatan, dia buat fasilitas yang seperti ini, maka insya Allah ini pun bermanfaat bagi masyarakat di sini dan ini pun mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Boleh teruslah semangat untuk berkarya, untuk kepentingan masyarakat, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kenapa? Ketika kita memberikan fasilitas seperti ini, kita katakan manfaat. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai pemuda-pemuda yang kuat, mencintai pemuda-pemuda yang sehat. Kalau kita dirikan, yaitu kegiatan-kegiatan fasilitas olahraga di sini, maka insya Allah pemuda-pemuda bumi Mas ini semua kedepannya akan sehat-sehat, bukan hanya tubuhnya, tetapi akalnya pun ikut sehat. Amin. Coba kalau tidak kata kegiatan Pak ini Pak. Ya, kegiatan-kegiatan tak kate, bola kaki tak kate, kegiatan olahraga tak kate, penambahan tidak ada. Maka lanang-lanang di sini, apalagi anak-anak kita ini mencari kesibukan, akhirnya main apa? Main slot ujung-ujungnya, berjudi, narkoba yang dia kenal. Kamu nak kata kegiatan, oleh karena itu untuk menghindar hal-hal yang seperti ini, diadakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, difasilitaskan seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Tak kata kegiatan ujung-ujung anak-anak tadi ini, olahraga tinju tak kata, silat tak pernah, ujung-ujung kapan keluar rumah lembut kan tulangnya. Rasulullah, Allah tidak cinta dengan wong yang kayak ini. Allah cinta dengan wong yang kuat tenaganya. Maka itu dikasih fasilitas, yaitu fasilitas pencak silat. Alhamdulillah disampaikan tadi bahwa pencak silatnya mendapatkan emas, medali emas. Kalau baca bukan dapat emas Pak, dapat intan mutiara aman baca. Ya?
untuk ke depan. Insan maksudnya insan surullah yang sungguh. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad SAW, Allah sudah mempersiapkan untuk orang-orang yang membela Nabi. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu seorang sahabat yang apabila dia memanah, maka pasti tepat sasaran panahnya ini. Suatu ketika umur ada seorang ibu-ibu terkena panah oleh orang-orang kafir, kemudian dicabut oleh Rasulullah panah tersebut, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman suatu ketika kena panah oleh orang kafir, kemudian dicabut oleh Rasulullah SAW panah tersebut. Kemudian kata Rasulullah, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, silakan engkau panah musuh Allah Subhanahu wa taala itu bapakku dan ibuku, yaitu pegadaian. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas juga akan ada Rasulullah SAW, ya Allah, tepatkanlah panahan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tepat nian kena sasaran. Alhamdulillah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang ahli panah. Umar bin Khattab dipersiapkan Allah, memang mantan preman. Kemudian Utsman bin Affan adalah wong kaya. Kita di sini banyak Utsman bin Affan, wong yang kaya. Maka jangan segan-segan Pak Rolis datangi ke rumahnya minta duit. Jadi Utsman bin Affan dah. Waduh. Ya? Siap insya Allah membantu. Tak jadi masalah nak bangunan cak mana? Karena di sekitar kita ini banyak Utsman bin Affan. Dipersiapkan juga seorang pemuda yang sehat gagah berani, disebut dengan Asadullah singa Allah, yaitu Ali bin Abi Thalib, keponakan daripada Rasulullah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang ahli memanah, baik di atas kuda dan sebagainya. Meskipun di pojok kuda kan dia mana tetap kena Pak Kohar bin panah dan mana dan belakang dia ini. Iya Pak Kohar. Semua itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua mereka adalah orang-orang yang kuat. Coba kalau umat muslim ini lemah galau ketika diajak perang oleh Imam Mahdi, ayo kita berperang melawan orang kafir. Apa dia yang diandal asal keluar rumah? Lembuh. Tidak pernah. Ikut tinju tidak pernah. Olahraga tidak pernah. Begadang. Nah, oleh karena itu bapak-bapak sekalian, ya, dengan adanya fasilitas ini mudah-mudahan, ya, paling tidak kebiasaan kita menyamai dengan lingkungan pada zaman Rasulullah SAW. Kita punya anak-anak yang sehat, bukan hanya sehat tubuhnya tapi akalnya juga sehat. Bukan hanya akalnya sehat tapi jiwanya juga ya sehat. Nah oleh karena itu ya, kita harus banyak-banyak dekat-dekat kepada uang-uang yang Alhamdulillah bumi masih lengkap Pak. Lengkap ada galung di sini. Pisang ada galung, pisang emas, pisang molen, pisang teko, pisang tematu lagi ada. Pisang binti lagi ada. Di bumi masih lengkap. Aku pisang bandar banyak ulo. Nah. Wong soge banyak, wong pintar banyak, pejabat banyak. Kalau zaman dulu ada Amr bin As, wong yang dihai ngomong diplomasi. Ada pula apa gitu, Harry. Semua PDI. Aduh, banyak gitu, lengkap gitu. Ya, meskipun tidak nyamui seperti Amr bin As, paling tidak nyamui ada dikit-dikit. Cuma ya, bedanya kalau Amr bin As dia rajin sholatnya, kalau beliau belum. Ujungnya itu. Kalau akal pikirannya udah hampir sama, aku bingung. Tapi ketaatannya, hubungan dia kepada Allah belum. Hubungan pada manusia insya Allah. Kenapa perlu kita perlahan-lahan dekat wong seperti ini? Perlu rukiah tak? Malah rukiah nak di rukiah. Waktu rawa lah, yang orang bagus melengkeleng pandai bersabar. Aduh, pula kita. Meskipun nyanyi sambil nonton dulu, beda. Aku kejuan giginya. Kawan kalau dia kena gigi. Masih muda. Bukan karena lah tua, karena beliau ini baru lahir. Jadi PR beda sama Ali. Jadi lengkap kita di sini Pak. Cuman baik kita harus bisa menghormati, menghargai yang kecil, hormat kepada yang tua.
yang tua sayang kepada yang muda. Benar. Saling menghormati pendapat, saling menghargai pendapat. Maka orang sufi, derajat orang adab yang paling tinggi itu ketika kita mampu mendengar sesuatu ilmu yang kita lebih ketahui daripada uang yang ngomong tersebut. Ini puncak adab yang paling tinggi. Jangan mentang-mentang dia ngomong, wah dari kamu nih, tangan nih ya. Ini yang kadang-kadang kita jadinya tidak menjadi kekuatan, bercerai-berai. Maka cinta inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi ketika adanya cinta, masalah besar menjadi kecil. Bukan masalah besar malah kita besar-besar. Masalah kecil nak kita besar-besar. Masalah besar maju. Akhirnya hancur nak jadi apa kampung kita. Ujung-ujungnya antara tetangga dengan tetangga lain tidak berteguran. Banyak di sini tetangga sama tetangga lain tidak berteguran. Hah? Jangan pak tak berteguran sama tetangga. Ya? Ngapa tak keteguran? Ngepek itu aku bak dia. Mana model dia itu? Marang. Masalah-masalah sepele jangan tak keteguran. Kalau masalah yang saya itu silakan datang kepada pemimpinnya. Datang jatuh kepada RT-nya. Tapi jangan datang ke Pak Rolis. Kenapa lain ya? Kamu minta tolong sama dia, ditolongnya ujung-ujungnya pindah bini tadi. Jadi bini dia. Astagfirullah. Bapak Rolis tobatlah dalam hal itu. Insya Allah Pak Ustaz apa tobatnya tidak galak lagi katanya. Iya lah jatuh. Ya kenapa kau tak rajin yang jatuh nih? Di lapangan ini tiap hari pagi ada, siang ada, malam ada. Ada sandal katanya di samping. Ada sandal di sini. Tentu sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, bekerja itu melakukan sesuatu itu, apapun status kalian, kata Syekh Ramadan Al-Buti, baik kalian seorang ulama dan mesti kalian menjadi seorang ulama. Kalian seorang dokter, pedagang, tukang pasir, tukang bangunan, tukang batu, kalian bukan apa-apa, asalkan yang kalian kerjakan itu tidak bertentangan syariat Islam dan niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka secara otomatis akan menjadi syahid. Secara otomatis akan menjadi syahid. Setiap pekerjaan yang kita lakukan akan dikenang oleh orang-orang, Bapak Ibu sekalian. Selama-lamanya dikenang Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat. Banyak uang yang mati tetapi setelah 2-3 hari tidak ingat lagi. Jangankan uang lain, anaknya bela tidak ingat lagi. Padahal dia uang kaya, duitnya banyak, jabatan tinggi. Kamu tidak diingat lagi, kamu tidak katek selama dia hidup di dunia melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka derajatnya direndahkan Allah. Tetapi ketika orang melakukan sesuatu kegiatan, ketika dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya. Siapa yang membangun pos ini dulu? Tahun-tahun selanjutnya. Oh itu kakek aku dulu, Pak Rolis kata wong. Nama yaitu Warga. sama masyarakat RT 009. Masya Allah. Ini kan wong di doa wong. Tapi kalau kita tak kakek, siapa yang nak doa ke kita? Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak, seorang pembantu berkulit hitam. Ya, tak kati amean. Jago lah. Apa orang hitam di sini? Ya. Jago. Jago. Sampai di Mayo Ini Bilal bin Rabah, Bapak Ibu sekalian. Seorang budak dipanggil oleh majikan. Bilal, mari kau. Iya Tuhan. Bilal, kamu tahu kamu siapa Bilal? Budak. Budak siapa Bilal? Budak Tuhan. Yang kasih kamu makan siapa Bilal? Tuhan. Yang kasih kamu harta Bilal siapa? Tuhan. Yang kasih pekerjaan siapa Bilal? Tuhan. Bilal, kamu tahu yang kasih makan adalah aku, harta adalah aku. Tetapi kenapa engkau masuk Islam padahal aku belum kasih izin? Karena cinta kepada Allah dan Rasul itu sangat sempurna. Ia katakan, Tuhan, pekerjaan adalah kewajiban saya, harta adalah hak saya, perkara agama saya ingin mengukur ajaran Muhammad ataupun siapa, itu hak saya. Bilal, kamu saya siksa, dia. Saya bunuh kamu Bilal, dia. Ini Bilal bin Rabah. Cintanya karena Allah, dipanggil dia oleh majikannya, dibawa dia ke padang pasir yang tandus dan gersang.
menghadap matahari yang panas, dicambuk tubuhnya, terkelupas kulitnya, terpecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur tubuhnya. Bilal, kalau engkau masih berpegang teguh terhadap ajaran Muhammad, maka engkau akan saya bunuh. Tetapi jika engkau tinggalkan ajaran Muhammad lalu kembali kepada agama nenek moyangmu, maka engkau akan saya merdekakan. Dari bibir yang terpecah, dari darah yang mengalir, terucap kalimat Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Bilal budak badannya, tetapi merdeka mentalnya. Sampai sekarang nama Bilal di dalam sejarah Islam dicatat dengan tinta emas. Nama Bilal. Kita siapa yang nak nyatet kita? Asik pak nak nyatet kita. Ya? Paling bini kita pula. Yang teringat nama kita. Itu pun ketika kita mati nangis-nangis. Sayang kakak, sayang kakak. Nak dikubur itu. 10 hari setelah kubur ini kawin lagi dia. Mak kawin kamu jauh sama tetangga tu lah. Yang asal khawatir Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, maka oleh karena itu kita jaga ya persaudaraan kita ini yang paling utama. Sebesar apapun permasalahan kita, kita jaga bahwa kita ini adalah saudara. Sebesar apapun benci kita, kalau bisa cinta kita lebih besar daripada benci kita. Sebesar apapun cemburu kita, kalau bisa cinta kita lebih besar daripada cemburu kita. Tarol mukminin, perhatikan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara. Fitarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Mereka saling mencintai, menyayangi dan saling mengasihi. Idza istaqaruan pada Allah sairin jasa di sahan wal humma. Kalau satu merasa sakit, maka sahabat-sahabat yang lain merasakan sakit tersebut. Nah, oleh karena itulah kita harus saling mendukung apapun kegiatan yang ada di dunia ini. Tak boleh kita saling iri, tak boleh kita saling benci, ya. Apalagi sesama tetangga. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya inna fulan di siang hari dia selalu berpuasa, di malam hari dia selalu sholat, akan tetapi lisan dia yu'ati lisanuha, yaitu ila jiraniha. Lisannya selalu menyakiti tetangganya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Dia rajin sholat di malam hari, rajin puasa di siang hari, tetapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, la khaira laha, la khaira fiha. Tidak baik perempuan yang seperti ini, tetangga yang seperti ini. Innaha finnar, sesungguhnya tempatnya adalah neraka. Begitu juga wahai Rasulullah, ada seorang dia baik, sholatnya sedikit, puasanya juga sedikit, sedekahnya juga sedikit, tetapi lisannya tidak pernah menyakiti orang. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya ini adalah orang yang baik dan tempatnya adalah surga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita adalah orang yang beriman, maka kita yang pertama jaga hati saudara-saudara kita setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Sholat kita kerjakan, puasa Ramadan kita kerjakan, sedekah meskipun sedikit. Tapi yang terpenting, saudara-saudara kita ini, terutama tetangga-tetangga kita, kata Rasulullah, la yasba'u rajulan duna jarihi. Maka janganlah engkau kenyang wahai saudaraku kalau ada tetanggamu yang kelaparan. Boleh kita kenyang asalkan tetangga kita juga mengikut kenyang. Maka bukanlah orang yang beriman kalau tetangganya kelaparan sementara dia kenyang, malah ngapain bulog. Tetangga aku mati kelaparan. Kakek di neraka dia ditagih oleh tetangganya ini. Maka kata Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah beriman, kata Rasulullah. Kila berkata, saudara, waman ya Rasulullah, siapakah yang tidak beriman tersebut ya Rasulullah? Katanya adalah la ya'manu jarihi. Orang yang tidak beriman tersebut yaitu yang tidak dapat memberikan keamanan, ketenangan bagi tetangga-tetangganya. Jadi kalau tetangga kita ini pening lantak kita, maka kita bukan termasuk orang yang beriman, kata Rasulullah. 3 kali Rasulullah sampaikan demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita jago kerabat kita, tetangga kita, jangan sampai kita tidak berteguran. Kita jago saudara-saudara kita. Kalau di sini misalkan
Oh, programnya baik, maka kita dulu. Bila perlu nanti kita adakan yaitu lomba kuda di sini. Bila perlu, kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang punya kuda, nyewa ke kuda, kita kasih fasilitas di sini. Kenapa? Karena ini bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkuda itu sunnah, memanah itu sunnah, berenang itu sunnah. Jadi kalau pacak diadokan, kita adokan pulau di sini. Latihan memanah kita di sini. Jangan sampai ketika kita nanti muncul Imam Mahdi, disuruh ngikut dia, disuruh nyomana, coba kau panah kasih Imam Mahdi, kau panah kau, nyuruh itu belum panah. Panah didiki rupanya. Tak kenal modelnya ini, maka perlu latihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita latihan seperti ini. Terus terang aku berkuda, belum baca cuma sekali dulu berkuda, sampai sekarang tobat aku berkuda. Waktu di Mesir, ketika aku bertanya sama Mesir, ya amu, kam syiar hada, berapa semua ini ya amu, hamsa gene bas, kata 5 gene saja. Ya, sudah aku naik sama kawan aku, kau kuda sikoknya, aku kuda yang ini, baca aku mayar. Pas ku naik kuda itu, ku punya kuda kilo yang naik ini. Naik kuda langsung lari cepat-cepat. Di depan aku lari kalau tarik dia, aku suruh ngerem, rupanya tambah kilo dia. Akhirnya aku lepas ya, tidak lagi di pojok kuda, di perut kuda sudah. Ini kan tidak tahu taktiknya, mau anu nak mikir perang model saya ini. Naik kuda lagi tak baca. Kejerit-jerit aku Pak, tolong, minta tolong sama kawan aku. Pas ku jengok, kudanya lebih kilo dari kuda. Iya, bila aku minta tolong. Jadi kita perlu latihan kuda. Kalau kita lepas kuda, maka kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La pandai memanah, maka kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah. La pandai berenang, maka kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, intinya ya bahwa kita yang pertama saling yaitu menjaga keharmonisan di antara kita dan saling mencintai. Kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba, kelak kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Jika saudara kita masuk surga dan kita cinta kepadanya, maka saudara kita pun akan mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus saling dukung. Jangan sampai kita bercerai-berai, jangan kita saling memusuhi, kita harus saling mencintai. Dengan adanya modal saling mencintai ini, insya Allah bumi Mas ini akan menjadi maju, insya Allah ya. Amin. Bumi Mas ini lengkap Bapak sekalian, lengkap Mas Galau sesuai dengan namanya ya. Semalam baik pas nyanyi siko-siko bagus kalau suara. Iya tuh suara Mas Galau ini. Iyalah Pak Ustadz, ini kan bumi Mas. Oh, pantesan. Oleh karena itu kita jago nilai-nilai bumi Mas ini, dari namanya baik itu sudah mahal sekalian. Apalagi uang-uangnya insya Allah akan melahirkan yaitu generasi-generasi yang emas, yang berharga, yang mutiara, yang insya Allah dapat kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dukung bersama-sama ya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di bumi Mas ini, terutama kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Pak RT 09, dan mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan bangun sekolah-sekolah pendidikan yang sifatnya agamis. Kita bangun juga, kita didik juga anak-anak kita berakhlak mulia sehingga dia hormat kepada orang tua, sayang pada orang tua. Banyak di luar sana yang dia tidak mengerti agama, akhirnya orang tua susah ngajari anaknya kena narkoba. Tidak hanya stop sampai di situ, orang tua mati dibunuh anaknya lewek. Nah mudah-mudahan di bumi Mas ini tidak kate yang model saya itu ya. Kita ajari mereka, kita kasih adab mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, rajin-rajin ke masjid, galak-galak dengan ke majelis taklim ya. Jangan gawe rumah terus akan Allah Akbar, pas bus rokok ya. Hayya ala sholat, jawabnya lajulah. Yang model kayak ini. Nah, kalau pacak dihidupkan lagi majelis taklim agak, kalau masjid itu sudah rampung. Begitu juga kegiatan-kegiatan agak, karena ini masalah penting. Terima kasih, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat jadi pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita bersama.
Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini menjadi saksi bahwa apa yang kita lakukan ini adalah baik. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan majelis taklim. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah, kalau hadir di majelis taklim itu adalah taman surga. Salah satu amal yang begitu besar yang melebihi amal daripada salat sunnah adalah majelis taklim seperti yang di malam hari ini. Dan ribuan menjadi saksi kita semua yang hadir di sini. Insya Allah akan menjadi amal bagi kita semuanya. Ya, jadi jangan takut akan hujan. Kok akan takut anda? Ya, takut apa? Sahabat Rasulullah hujan mana malah? Hujan, ya. Giliran dengan bini tidak takut. Lagi video kamu jelek. Terima kasih. Kita tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 40 menit.